Pernah kebayang nggak sih, lupakan Mesir sebentar, lupakan juga Stonehenge. Gimana kalau ternyata piramida tertua dan terbesar di dunia itu sebenarnya tersembunyi di bawah rimbunnya perkebunan teh di Jawa Barat? Selamat datang di penelusuran kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebongkar tuntas sebuah misteri yang benar-benar sempat bikin dunia sains global kebelah dua. Ini tuh cerita epik tentang ambisi, kebanggaan nasional, sejarah kuno, dan pastinya salah satu skandal ilmiah paling menggemparkan di abad ke-21. Yuk, kita mulai. Sebuah pertanyaan gila tiba-tiba muncul dan langsung memicu perdebatan panas banget. Apakah piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Coba deh, kalian bayangin sebentar dampaknya kalau ini benar. Bayangin kalau ternyata ada peradaban yang super canggih, udah mendiami Nusantara puluhan ribu tahun sebelum orang Mesir nyusun balok batu pertama di Giza. Wah, klaim luar biasa ini benar-benar ngancam bakal merobek semua buku teks sejarah yang kita pelajarin di sekolah. Kisah kita mulainya di sini nih, Gunung Padang. Terletak di dataran tinggi Karyamukti Cianjur, bukit yang sering diselimuti kabut ini aslinya adalah sisa gunung berapi purba. Puncaknya dimahkotai oleh 5 teras batu masif berundak. Buat nyampe ke atas, kita harus ngelewatin 370 anak tangga yang lumayan bikin ngos-ngosan. Berdiri angkuh di ketinggian hampir 900 meter di atas permukaan laut, situs ini letaknya persis di atas jalur patahan seismik Cimandiri yang rawan gempa. Ngeri-ngeri sedep ya? Biar gampang ngebayangin skala dramanya, kita runut dulu ya timeline-nya. Situs sunyi ini pertama kali dicatat sama peneliti Belanda tahun 1914, terus sempat kelupaan, dan baru ditemuin lagi sama petani lokal tahun 1979. Tapi, ledakan kontroversinya tuh baru kerasa di era modern. Mulai dari riset besar-besaran di era pemerintahan Presiden SBY tahun 2011, disusul publikasi jurnal sensasional di akhir 2023, sampai akhirnya berujung tragis, dicabut resmi dari dunia akademis di awal 2024. Perjalanan yang gila banget kan? Oke, sebelum kita masuk ke teori-teori liar, ada satu fenomena geologis yang wajib kita pahami dulu, columnar jointing. Balok-balok batu andesit berbentuk heksagonal raksasa yang berserakan di Gunung Padang ini sama sekali bukan hasil cetakan beton dari alien kuno ya. Secara sains, ini murni formasi batuan alami. Batuan ini terbentuk dari lava pijar yang perlahan mendingin dan retak jadi pilar-pilar geometris jutaan tahun yang lalu. Jadi ini murni karya alam semesta, bukan pabrik prasejarah. Nah, di titik inilah dua kubu mulai bentrok keras. Di satu sisi, ada narasi super sensasional yang yakin banget kalau bukit ini cuma sekedar bungkus pelindung dari sebuah piramida canggih berusia 27.000 tahun. Di sisi lain, para ahli arkeologi arus utama tetap rasional. Mereka bilang ini mah cuma bukit vulkanik alami yang umurnya udah tua, dan bagian puncaknya dimanfaatin sama nenek moyang kita buat bikin situs megalitik tradisional sekitar 2000 tahun yang lalu. Kebayangkan bedanya? Jauh banget. Ketegangan mulai memanas waktu ahli geologi Denny Hilman Natawijaya dan timnya ngeluarin temuan mereka. Lewat pemetaan bawah tanah, mereka ngelempar klaim yang benar-benar berani. Mereka bilang, bukit ini sama sekali nggak alami. Di baluk tanahnya, katanya ada ruang-ruang buatan manusia yang berlapis-lapis, dipahat dengan sangat presisi. Intinya, menurut hipotesis mereka, seluruh bukit ini tuh udah direkayasa sedemikian rupa jadi semacam piramida raksasa yang sengaja dikubur. Demi ngebuktiin klaim itu, tim ini benar-benar all out. Mereka pakai alat-alat geofisika berteknologi tinggi buat ngebedah isi perut bumi. Mereka pakai ground penetrating radar buat mindai lapisan tanah, ngebor dalam banget, pakai tomografi seismik, sampai ngelakuin penanggalan radiokarbon. Kedengarannya canggih dan valid banget kan? Rentetan gelombang aneh yang mereka temuin di bawah tanah itu seolah jadi bukti nyata yang nggak bisa dibantah kalau, wow, ada struktur rahasia di bawah sana. Lalu, dari semua data canggih itu, muncullah satu angka ajaib yang seketika bikin geger dunia pengetahuan. 27.000. Yap, 27.000 tahun. Itu estimasi umur maksimal yang mereka klaim. Coba deh kita rasapin bentar. Di zaman es itu, umat manusia kan diyakini masih nomaden, masih bertahan hidup dari berburu aja. Kalau Gunung Padang ini beneran mahakarya Pekars dari 27.000 abad yang lalu, fix, sejarah transisi manusia ke era peradaban harus dirombak total dari nol. Terus kok bisa sih narasi lokal ini tiba-tiba membesar jadi fenomena nasional? Jawabannya, politik dan kebanggaan nasional. Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, proyek ekskavasi ini dapat dukungan penuh dan kucuran dana yang fantastis. Bahkan nih, aparat militer atau TNI sampai dikerahkan buat ngebantu gali-gali, sesuatu yang aneh banget di dunia arkeologi. Ini bukan lagi murni riset objektif, tapi udah menjelma jadi proyek prestis buat ngebuktiin kalau leluhur kita itu pusat peradaban dunia. Dengan backing sekuat itu, kepercayaan diri para peneliti ini meroket tajam dong. Kelihatan banget dari pernyataan Pak Denny Hilman yang bilang kalau
Segala sesuatu yang diajarkan ke kita tentang asal-usul peradaban mungkin aja salah. Wah, ini benar-benar titik puncak dari ilusi pembuktian. Narasinya tuh romantis dan bikin merinding kebanggaan. Orang-orang jadi mulai mikir sinis sama buku-buku sejarah standar yang ada selama ini. Narasi fantastis ini makin pecah di panggung global waktu Graham Hancock, penulis Inggris yang emang sering ngebahas peradaban zaman es, ikut campur. Dia jadiin Gunung Padang ini sebagai bintang utama di serial dokumenter Netflix-nya, Ancient Apocalypse. Cuma dalam sekejap mata, Gunung Padang berubah drastis dari situs budaya lokal jadi kiblatnya teori konspirasi dunia dan pseudoarkeologi. Nggak tanggung-tanggung, yang nonton jutaan orang dari seluruh belahan bumi. Puncaknya terjadi di bulan Oktober 2023. Setelah bertahun-tahun ngumpulin data, makalah riset mereka akhirnya berhasil tembus dan diterbitin di jurnal bergengsi, Archaeological Prospection. Buat masyarakat awam, lolos peer review di jurnal top ini seolah ngembungkam semua kritik dan jadi bukti validasi. Di atas kertas, dunia akademis seolah udah tunduk, dan Gunung Padang seakan resmi dinobatkan sebagai struktur piramida tertua di muka bumi. Ibaratnya, mereka dapat medali emas nih. Tapi tunggu dulu, disinilah letak plot twist yang benar-benar tajam. Publikasi jurnal itu bukannya jadi kemenangan, malah jadi awal bencana buat mereka. Tepat setelah makalahnya online, badai kritik langsung menghantam dari ahli geologi dan arkeologi top di seluruh dunia. Mereka ngebedah data riset itu, dan, cenggeng, ketemulah satu celah yang gede banget. Ada kesalahan metode yang sangat fundamental dan fatal di jantung makalah tersebut. Kesalahan mematikan itu berkaitan sama metode penanggalan radiokarbon antropogenik. Gini ya, kalau arkeolog mau ngukur umur suatu situs peninggalan manusia, sampel yang diuji karbon itu wajib punya kaitan sama aktivitas manusia, kayak sisa arang api unggun atau tulang. Nah masalahnya, tim Gunung Padang ini ngebor tanah dalam banget, ngambil tanah organik alami, dan ngukur umur tanah itu. Ya ampun, mereka itu menghitung umur bumi, bukan umur bangunan buatan manusia. Buat ngasih gambaran betapa absurdnya metode ini, arkeolog Flynn Dibble punya analogi yang nyelekit tapi make sense banget. Coba bayangin kalian pergi ke Istana Westminster di Inggris. Terus kalian ngebor tanah di bawahnya sampai dalam dan nguji karbon tanah itu. Kalian pasti bakal nemu tanah berumur 40.000 tahun lalu kan? Tapi itu bukan berarti istananya dibangun 40.000 tahun lalu kan? Logika simpelnya, tanah kuno tuh selalu ada di bawah pijakan kaki kita, dimanapun. Poin ini penting banget buat kita pahamin. Nemu tanah yang umurnya puluhan ribu tahun di kedalaman tertentu, itu hal yang super biasa. Fakta itu cuma ngebuktiin kalau planet bumi ini udah tua. Tapi kalau nggak ada artefak manusia, kayak pecahan kendi atau alat batu di lapisan itu, penanggalan karbonnya sama sekali nggak ada nilai arkeologisnya. Membuktikan sebuah tanah berusia tua, sama sekali bukan bukti ada piramida megah yang dibangun di sana. Dampak dari kritikan global ini benar-benar nggak bisa dibendung. Pada Maret 2024, penerbit jurnalnya, Wiley, ngambil langkah tegas. Mereka nyabut jurnal itu secara resmi. Mereka terang-terangan bilang kalau interpretasi Gunung Padang sebagai piramida kuno itu keliru dan metodenya cacat. Artikel sensasional itu ditarik permanen. Ini jujur aja momen yang cukup memalukan. Nggak cuma buat peneliti, tapi juga dewan jurnalnya yang bisa-bisanya kecolongan. So, kalau klaim 27.000 tahun itu akhirnya runtuh, aslinya ini tempat apaan dong? Konsensus dari ahli vulkanologi dan geologi sepakat kalau bukit ini tuh cuma plak atau leher lava alami dari sisa gunung berapi purba Karya Mukti yang udah mati sekitar 32 juta tahun yang lalu. Jadi bentuk dasar bukit yang mengerucut ke atas itu murni dipahat oleh alam dan tektonik bumi, bukan dari keringat arsitek peradaban kuno yang hilang. Terus, ribuan balok batu yang tersusun rapi di puncaknya itu bikinan siapa? Nah, disinilah karya manusia yang sesungguhnya ada. Teras-teras batu ini dinamain punden berundak, gaya arsitektur monumental asli Nusantara. Nenek moyang kita nemuin bukit magis ini yang kebetulan penuh dengan balok-balok batu alami, terus mereka terinspirasi. Mereka nyusun ulang batu-batu alam itu jadi semacam pelataran sakral buat peribadatan roh leluhur. Dan sejujurnya ya, cerita asli tentang punden berundak ini tuh udah luar biasa banget tanpa harus dibikin lebay. Dibangun sekitar 2000 tahun yang lalu, monumen ini bukti nyata tradisi animisme lokal. Coba bayangin gotong royong leluhur kita, mindahin ribuan balok batu berat pakai tangan kosong, menaiki lereng curam, diterusin dari generasi ke generasi. It's a masterpiece. Ini adalah keajaiban rekayasa sosial komunal manusia yang sesungguhnya. Dari semua drama Gunung Padang ini, kita bisa metik satu pelajaran mahal. Ketika rasa nasionalisme yang buta dan kesimpulan yang udah dipatok dari awal mulai mendikte jalannya riset, integritas sains yang bakal jadi korbannya.
Berusaha maksa-maksain sejarah lokal biar masuk ke fantasi ala Atlantis cuma demi dibilang yang paling hebat sedunia, malah nyoreng proses peradaban itu sendiri dan ngaburin warisan kita yang aslinya udah memukau banget. Jadi, kita sampai nih di satu pertanyaan penutup yang bikin kita mikir. Apakah Gunung Padang benar-benar harus jadi piramida mistis berumur 27.000 tahun biar bisa dianggap spektakuler? Jawabannya, jelas enggak. Candi Terasering umur 2000 tahun, berdiri tegak di puncak sisa gunung berapi, dibangun pakai keringat ribuan tangan leluhur kita, itu udah mahakarya yang sangat berharga. Kehebatannya sama sekali nggak butuh dibumbuin sama kebohongan. Warisan sejati Gunung Padang ini justru ngajarin kita buat lebih bersyukur dan menghargai sejarah Nusantara apa adanya. Kita juga diajarin buat menghormati proses sains yang mungkin kadang terasa lambat, melelahkan, dan nggak selalu sensasional, tapi menjunjung tinggi kejujuran. Nah, kalau kalian suka ngebongkar fakta di balik misteri sejarah kayak gini, pastikan kalian klik tombol subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan penelusuran seru kita selanjutnya. Sampai jumpa!